menyajikan cerita fantasi ada di buku. Silahkan kalian lihat halaman 73. Kemudian kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian dan menuliskan berkaitan dengan cerita fantasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah. Dan Pak Budi pastikan sebelum kalian belajar, kalian sudah sarapan dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang baik. Baiklah, sebelum kita mulai, kalian siapkan buku cetaknya. Nah, ini seperti ini buku cetaknya. Kalian sudah dibagi. Nah, jadi langsung saja kita buka di halaman 73, yaitu menyajikan cerita fantasi. Nah, ini kamu siapkan buku catatan dan buku latihannya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar yaitu mengidentifikasi cerita fantasi yang berkaitan dengan Nataga kemarin, kemudian berlian 3 warna. Sekarang kita akan belajar tentang menyajikan cerita fantasi, yaitu pada di halaman 73. Bisa kamu lihat di bukunya halaman 73, yaitu menyajikan cerita fantasi. Nah, bagaimana cara menyajikan cerita fantasi? Yaitu langkah yang pertama yaitu merencanakan cerita fantasi. Nah, yaitu langkah untuk menceritakan cerita fantasi yaitu menemukan ide. Nah, ide penulisannya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Nah, jadi untuk menemukan ide cerita fantasi ini kita bisa menemukan dari pengamatan. Nah, dari pengamatan terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, jadi lingkungan kita amati, kemudian kira-kira yang lingkungan kita itu yang asik yang kita amati. Nah, misalkan contoh sekarang itu anak-anak itu hampir tidak terpisahkan dari namanya HP, gadget atau Android. Nah, jadi HP atau gadget ini merupakan bagian dari hidupnya sekarang kalau anak-anak muda. Jadi untuk fungsi dan kegunaan gadget ini sekarang sudah beralih kegunaan dan fungsinya. Kalau dulu gadget dan HP ini hanya digunakan untuk sarana telepon atau telekomunikasi, kemudian berkirim pesan. Nah, sekarang bukan hanya berkomunikasi saja, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bahkan berada di belahan bumi yang sangat jauh. Nah, jadi kondisi terkini atau berita-berita ter-up-to-date untuk yang biasanya transaksi bisa digunakan untuk transaksi uang segala macam, pengisian pulsa listrik, pengiriman uang. Nah, ini banyak melalui HP. Apalagi sekarang anak-anak yang lagi booming ya tentang game online ini, FF segala macam. Nah, itu dari pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, jadi setelah kita itu menemukan ide dari pengamatan itu, nah langkah yang berikutnya yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Nah, di halaman 74. Nah, bisa kamu lihat. Nah, penggalian ide ini bisa kamu membaca dari buku. Nah, buku-buku, kemudian dari artikel, buku-buku yang ada di perpustakaan itu bisa kamu baca untuk menambah kazanah keilmuan kalian. Kemudian langkah yang 3 yaitu membuat rangkaian cerita fantasi. Nah, jadi setelah kamu baca dirangkaikan. Nah, di halaman 75. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu mengembangkan cerita fantasi. Nah, jadi dari langkah-langkah yang Pak Budi sebutkan tadi yaitu menemukan ide cerita, kemudian
penggalian ide cerita fantasi dari membaca, kemudian membuat rangkaian peristiwa. Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat cerita fantasi. Nah, ini di buku sudah ada contohnya dari pengamatan yang kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian. Nah, yang Pak Budi sebutkan tadi misalkan pengaruh gadget atau dampak positif dan negatifnya. Nah, ini kalian ceritakan. Nah, di buku latihan ya tentang cerita fantasi, langkah-langkah di buku sudah ada. Kemudian bisa kamu mencari dari sumber-sumber yang lainnya tentang menyajikan cerita fantasi, yaitu ada di buku halaman 73, 74 dan 75. Nah, ini kamu buat di buku catatan yaitu minimal 3 paragraf. Nah, tahu kemarin sudah Pak Budi jelaskan tentang kalimat dan paragraf. Nah, ini minimal 3 paragraf. Minimal ya, bisa lebih tidak apa-apa. Nah, ini langkah-langkahnya sudah ada di buku. Kalian bisa kembangkan sendiri di buku latihan. Boleh bekerja sama, tapi nggak boleh nyontek. Oke, mungkin itu materi yang bisa Pak Budi sampaikan dalam jaringan ini. Mudah-mudahan kita mengerjakan latihan soal yang ada di buku ini yang berkaitan dengan menyajikan cerita fantasi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.